Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang tatkala anak sukar mengingat. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Salah satu masalah yang dihadapi oleh orang tua di dalam membantu anaknya belajar adalah anaknya itu sudah diajar berkali-kali, dilatih berkali-kali, pada saat itu dia bisa mengingat Pak Paul ya, tetapi pada waktu ulangan hasilnya jelek. Dan kalau ditanya anaknya bilang dia lupa, tidak bisa jawab. Ini masalahnya bagaimana Pak Paul? Ya, ini masalah yang benar-benar menjadi sumber frustrasi banyak orang tua ya Pak Gunawan. Saya sendiri masih mengingat istri saya kalau mengajarkan anak-anak belajar dulu. Pasti harus marah, harus berteriak sedikit ya. Karena nomor satu, membuat anak menghafal saja itu sudah susah. Besoknya yang sudah dihafalkan, besok tidak bisa diingatnya lagi lah apa. Jadi ya saya mengerti ini seringkali menjadi pergumulan para orang tua di rumah ya. Untuk menjawab pertanyaan ini Pak Gunawan, kita pertama-tama harus memahami cara kerja memori di dalam otak kita. Memori dapat dibagi dalam dua jenis ya. Yang pertama memori jangka pendek dan yang kedua adalah memori jangka panjang. Hal yang kita ingat di dalam memori jangka panjang biasanya adalah hal yang kita alami ya, atau kita catat lewat otak kita, lewat indera kita. Namun hal-hal itu tidak memberi kesan yang terlalu mendalam. Maka biasanya memori tersebut atau data tersebut tersimpan hanya mungkin dalam hitungan menit atau paling lama 1 jam atau 2 jaman. Misalkan waktu kita makan, wah kita senang memakan yang kita makan ya. Setelah itu kira-kira 2-3 jam kemudian dalam percakapan orang tanya, tadi makan apa? Nah, kita biasanya itu memerlukan beberapa detik ya untuk bisa mengingat tadi kita makan apa. Nah, kalau sudah lewat 1 hari ditanya kemarin makan apa? Waduh, kita itu tuh mungkin sekali ya bisa lupa tuh kemarin pagi makan apa tuh. Berarti hal-hal yang kita alami yang tidak memberikan kesan mendalam umumnya ya hanya bertahan dalam hitungan menit atau hitungan jam. Setelah itu memang akan hilang. Tapi kalau hal itu berkesan, maka kesan tersebut itu akan tersimpan di memori jangka panjang. Sehingga kita bisa mengingatnya untuk waktu yang lama. Sebagai contoh, kita makan sesuatu, kemudian sakit perut. Nah, sehingga harus dirawat di rumah sakit 2-3 hari gara-gara sakit perut itu. Saya kira peristiwa ini akan kita ingat mungkin sampai bertahun-tahun. Setiap kali seseorang membicarakan tentang makanan tersebut, kita langsung berkomentar, wah iya itu tuh saya makan sampai akhirnya masuk rumah sakit. Kenapa? Sebab data tersebut mempunyai makna yang lumayan mendalam. Sehingga akhirnya kita simpan di memori jangka panjang. Ya, jadi masalahnya adalah kita berkesan atau enggak gitu Pak Paul. Padahal pelajaran itu kan sesuatu yang sudah rutin tiap-tiap hari dilakukan sehingga bagaimana ini bisa menimbulkan suatu kesan di dalam otak anak itu? Nah, ini suatu pertanyaan yang baik sekali Pak Gunawan. Sebab itulah kenyataannya kebanyakan anak-anak memang tidak memiliki kesan yang mendalam terhadap pelajaran yang diterimanya. Jarang sekali anak-anak kecil itu tuh sudah mengembangkan minat yang jelas ya terhadap mata pelajaran tertentu. Pada umumnya semua pelajaran sama dan artinya apa? Sama-sama tidak mengesankan atau sama-sama tidak menarik. Jadi berarti untuk dimasukkan ke dalam memori jangka panjang perlu alat bantu. Apa itu alat bantunya? Yakni kita mesti mencicil informasi. Karena ternyata kalau kita mencicil informasi, kemungkinan informasi itu bertahan di memori jangka panjang akan lebih besar. Dibandingkan dengan
kita belajarnya sehari sebelum ujian. Kita belajar, mungkin ya besok masih teringat 80-75%, namun kemungkinan besar setelah itu beberapa hari kemudian, semua data-data itu hampir terhilang. Hampir semuanya terhilang. Jadi kita mesti mencicilnya. Yang kedua adalah, memang kita harus mengulangnya berkali-kali. Materi yang kita ulang berkali-kali, akhirnya masuk ke dalam memori jangka panjang. Jadi, dengan kata lain, untuk menolong anak-anak belajar, supaya materi itu masuk ke dalam memori jangka panjang, kita harus melakukan dua hal itu. Belajarlah secara mencicil. Jangan sehari sebelumnya baru belajar. Cicillah pelajaran itu sedikit demi sedikit. Dan yang kedua, memang terus-menerus harus diulang. Yang hari ini kita pelajari, besok kita mesti ulang kembali. Besoknya lagi, kita mesti ulang lagi. Yang 2 hari belakangan itu juga. Jadi terus diulang seperti itu. Nah, waktu ulangan, kemungkinan yang lebih besar adalah si anak akan dapat mengingatnya. Karena data tersebut telah tersimpan di memori jangka panjang. Ya, tetapi di dalam proses mengingat kembali itu Pak Boleh, itu sebenarnya bagaimana cara kerjanya Pak? Nah, biasanya Pak Gunawan, kita mengingat kembali itu lewat proses yang kita sebut asosiasi ya. Kita itu tuh mengingat sesuatu yang konkret, yang jelas, sehingga nanti lewat itu kita akan bisa memanggilnya. Nah, anggap sajalah anak kita itu tuh berhasil ya, belajar dan mengingatnya semalam sebelumnya. Terus kemudian keesokan harinya ulangan, dia tidak mengingatnya. Apa yang terjadi? Nah, yang saya ingin paparkan adalah beberapa kemungkinan penyebabnya. Yang pertama adalah begini, si anak tidak dapat memancing keluar informasi itu karena kemarin materi itu baru masuk ke memori jangka pendeknya Pak Gunawan. Belum masuk ke memori jangka panjangnya. Kenyataan si anak dapat mengulangnya dengan baik ya, waktu kita bertanya, mengetesnya, dia bisa ulang, dia bisa jawab dengan baik. Itu mungkin disebabkan materi itu masuk ke dalam memori jangka pendek. Sehingga dalam hitungan menit atau bahkan dalam jam yang sama itu, materinya masih tersimpan di memori jangka pendek dan dapat dipanggil keluar. Itu sebabnya dia masih bisa menjawab. Nah, kita udah keburu senang. Beranggapan, si anak pasti sudah bisa nih. Tapi sebetulnya belum ya. Sebab sekali lagi, proses penyimpanan memang umumnya dilakukan lewat metode mencicil dan metode mengulang. Kalau malam itu saja dipadatkan sekaligus, ya kemungkinan besar materinya hanya menyangkut di memori jangka pendek. Itu sebabnya 24 jam kemudian sewaktu diuji, materi tersebut tidak bisa dipanggil keluar karena sudah tidak ada lagi di memori jangka pendek. Ya, dalam hal ini Pak Boleh, latihan itu saya rasa penting sekali. Jadi sesuatu yang sudah dia terima, misalnya menggunakan rumus, dia memang hafal rumusnya itu. Tetapi untuk menggunakannya di dalam memecahkan soal, dia akan kesulitan tanpa sering melakukan latihan. Nah, ini apakah terkait dengan asosiasi itu tadi Pak? Tepat sekali Pak Gunawan. Jadi latihan dalam pengertian menerapkan ya rumus yang telah dipelajari ke dalam situasi yang spesifik ya, ke dalam problem yang spesifik, itu akan menolong si anak untuk mengingatnya. Karena nanti si anak bisa mengingat lewat situasi yang spesifik itu. Waktu dia mengingat situasi yang spesifik itu, dia mulai mengingat kembali rumusnya atau prinsip yang dapat dia gunakan untuk diterapkan dalam situasi yang spesifik itu. Ya, juga dalam hal ini Pak Pol, ada anak itu yang cepat mengingat nama-nama orang gitu. Jadi dia hafal betul dengan nama-nama keluarga dan sebagainya itu. Tetapi ada anak yang sulit untuk mengingat-ingat nama keluarganya sendiri bahkan gitu. Ini terkait juga Pak. Terkait sekali karena begini Pak Gunawan, memang kemampuan kita itu tuh jarang sekali merata di segala bidang, jarang. Kita cenderungnya tuh hanyalah kuat dalam bidang tertentu ya. Nah, ada anak-anak yang memang mempunyai kemampuan yang tinggi di dalam menghafal nama. Tapi anak yang sama itu kalau misalkan diminta untuk memecahkan problem ya, yang bersifat matematik atau analitik,
dia bisa akan sangat-sangat kesusahan ya. Dan rumus yang diajarkan dengan kuadrat, dengan akar, dan sebagainya, tetap tidak bisa menyantel di kepalanya. Tapi, kalau misalkan menghafal nama tempat, atau menghafal tanggal, nah, dia bisa benar-benar tuh mengingatnya untuk waktu yang lama sekali. Nah, itu adalah dikarenakan kita memang nggak memiliki kemampuan yang sama di segala bidang ya, Pak Gunawan. Nah, jadi kita mesti mengerti juga lah kemampuan anak kita. Ya, tetapi apakah ada alasan yang lain, Pak, bahwa kenapa seseorang atau anak itu sulit untuk mengingat-ingatnya? Ada kalanya anak memang ya tidak berminat ya terhadap materi yang diajarkan. Itu sebabnya waktu kita mencoba menolongnya belajar, mengingatnya, sangat susah sekali. Karena kalau kita tidak meminatinya, waktu kita mencoba memasukkannya ke dalam memori, baik jangka pendek maupun jangka panjang, akan timbul perlawanan dari dalam diri kita. Yaitu perlawanan apa? Perlawanan memang kurang menyukainya, kurang bisa menikmatinya. Karena itulah sifat dasar manusia. Kalau kita harus mengadopsi sesuatu atau memasukkan sesuatu yang tidak kita nikmati, biasanya ya secara alamiah akan timbul perlawanan. Nah, akhirnya materi tersebut makanya mengalami kesukaran untuk masuk ke dalam diri kita. Tapi kalau misalkan kita memang meminatinya, nah otomatis materi tersebut akan lebih mudah ya untuk masuk dan kita ingat. Nah, memang yang sulit ini membangkitkan minat anak terhadap satu pelajaran yang dia memang nggak sukai gitu, Pak Pol. Nah, ini bagaimana orang tua bisa berkreasi atau lebih kreatif untuk membangkitkan minat anak itu? Nah, ini sebetulnya terkait dengan penyebab yang berikutnya, Pak Gunawan. Ada kalanya anak-anak tidak dapat memancing keluar materi pelajaran sebab anak tidak tahu bagaimana caranya memanggil keluar materi yang telah tersimpan di memori jangka panjang itu. Maksudnya begini, biasanya materi itu kan keluar lewat cara asosiasi yang tadi telah saya singgung ya, yakni mengasosiasikan informasi tertentu dengan informasi lainnya yang mudah atau yang telah diingatnya. Nah, jadi untuk orang tua menolong si anak agar dapat menumbuhkan minat sehingga dapat mengingatnya dengan lebih baik dan pada waktu ulangan dapat memanggil informasi itu keluar, si anak memang perlu ditolong untuk dapat menerapkan situasi tersebut di dalam contoh-contoh konkret. Karena contoh konkret itu nanti yang diingat si anak. Waktu si anak mau memanggilnya, dia memanggil lewat contoh konkret tersebut. Dan minat akan atau cenderung bertumbuh atau meningkat tak kala si orang tua atau si guru dalam hal ini berhasil ya menyajikan informasi tersebut dalam contoh konkret. Kecenderungan kita adalah tidak begitu menyukai sesuatu yang tidak dapat kita terapkan. Kalau dapat kita terapkan dan bagi kita itu tuh konkret sekali, jelas sekali, kita lebih menumbuhkan minat untuk mempelajarinya. Saya berikan contoh ya, perbedaan antara saya dan anak saya. Saya menyukai hal-hal sosial. Maka pelajaran-pelajaran yang bersifat sosial lebih mudah saya ingat. Dan bagi saya itu sangat-sangat konkret, sangat jelas sekali. Tapi kalau untuk mengingat hal-hal yang bersifat sains ya seperti fisika dan sebagainya, saya mengalami kesulitan. Sebab saya tidak bisa menerapkannya dalam situasi yang konkret. Anak saya mempunyai kecenderungan yang berbeda dengan saya. Anak saya menyukai fisika. Saya tanya kenapa? Dia berkata, bagi saya itu sangat konkret sekali, sangat jelas sekali. Nah, saya bingung sekali. Sebab saya mengalami kesulitan mengkonkretkannya, tapi dia tidak. Bagi dia itu sangat jelas, sangat konkret. Makanya dia sangat berminat mempelajari fisika. Jadi orang tua bisa menolong menumbuhkan minat anak dengan cara mengaplikasikan pelajaran itu dalam contoh-contoh kehidupan yang konkret. Ya, apakah itu terkait dengan bakat itu, Pak Pol? Kalau memang anak itu mempunyai bakat ya ke arah tersebut, sudah tentu dia akan lebih mudah ya menyerap pelajaran tersebut. Dan inilah ya
sesuatu yang anak akan bawa dari lahir ya Pak Gunawan. Misalkan, pelajaran musik. Ini adalah pelajaran yang tidak bisa dipaksakan. Karena ada anak-anak tertentu yang memang tidak punya bakat musik. Sama sekali tidak ada. Sehingga untuk mengingat note ya, setengah mati tuh. Untuk membedakan nada, setengah mati susahnya bagi dia. Sebaliknya kalau ada anak yang memang mempunyai bakat musik, mudah sekali dia mengenali note itu. Bahkan bagi anak-anak tertentu, dia tidak usah melihat note-nya, dia bisa menuliskan note di benaknya saja, di kepalanya saja. Dan dia bisa langsung menyanyikan nada suara tersebut. Nah sekali lagi di sini memang kita melihat bakat si anak akan mempengaruhi kemampuan si anak menyerap pelajaran tersebut. Nah ini yang saya tidak jelas itu yang awal yang mana gitu Pak Pol ya. Jadi karena anak itu berbakat lalu dia berminat atau karena dia berminat kemudian dia berbakat ini? Biasanya bakat yang adalah awal Pak Gunawan karena si anak itu sudah membawa bakat tertentu. Sebetulnya pada umumnya bakat itu tidak jauh-jauh berbeda dari orang tua. Kalau si orang tua misalkan pencinta seni, hampir dapat dipastikan sebagian atau mungkin semua anak-anaknya akan juga mencintai seni. Atau orang tuanya memang seorang pedagang, dua-dua pedagang. Lebih besar kemungkinan anak-anaknya juga akan mempunyai bakat di dalam hal dagang. Karena memang kita mewarisi dari orang tua bakat-bakat yang mereka miliki pula. Nah, jadi itulah awalnya. Karena dia memiliki bakat itu, waktu dia mempelajari bidang tersebut, dia bisa menguasainya. Karena dia bisa menguasainya, dia tambah menyukai bidang tersebut. Kebalikannya, kalau kita tidak punya bakat tersebut, mempelajari bidang itu, kita akan mengalami kesusahan, kesulitan. Contoh, kita tak punya bakat musik. Diminta belajar musik, setengah mati susahnya. Nggak bisa kenalin nada suara, kunci apa dan sebagainya, nggak bisa. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Kita frustrasi, kita tambah tidak tertarik. Karena kita tidak suka mempelajari sesuatu yang tidak bisa kita kuasai. Dan akhirnya kita tinggalkan bidang tersebut. Ya, jadi di dalam membimbing anak belajar, kita sebagai orang tua perlu mengenali bakat anak itu Pak Pol ya. Sehingga kita tidak perlu memaksakan apa yang memang tidak dimiliki sebagai bakat gitu Pak Pol. Nah masalahnya kadang-kadang orang tua begini Pak Gunawan. Orang tua sendiri kurang dapat menerima dirinya. Misalkan dia lemah di bidang-bidang sains, teknik dan sebagainya. Tapi si orang tua mempunyai idealisme bahwa orang yang cerdas adalah orang yang menguasai bidang-bidang sains. Si orang tua selalu menganggap dirinya tidak cerdas karena nggak menguasai bidang-bidang sains tersebut. Itu sebabnya si orang tua benar-benar mendorong atau memotivasi si anak untuk berprestasi sangat baik di bidang sains. Masalahnya adalah kalau kedua orang tua itu bukan dari bidang sains, ya lebih besar kemungkinan si anak pun mewarisi bakat orang tua, yakni bukan bidang sains. Tapi kalau si orang tua tidak bisa menerima situasinya, mereka justru menuntut si anak mengembangkan kemampuan yang tinggi di bidang sains, kasihan si anak. Karena dia dipaksa untuk menguasai sesuatu yang memang dia tidak mempunyai bakat untuk itu. Nah, jadi orang tua saya kira pentingnya untuk bisa mengintrospeksi diri dan lebih menerima si anak apa adanya. Iya Pak Pol, selama ini tadi kita bicarakan adalah faktor-faktor yang ada di dalam diri anak Pak Pol. Apa faktor di luar diri anak itu juga membuat seorang anak itu sulit untuk mengingat apa yang dia pelajari Pak Pol? Sudah tentu akan ada Pak Gunawan. Contoh ya, misalkan di sekolah itu si anak sangat takut ya dengan gurunya. Karena apa? Dalam ulangan yang lampau, sewaktu si guru menemukan ada siswa yang nilainya buruk, dia marah, dia menyebut nama anak itu, dan dia menunjuk-nunjuk si anak di kelas. Wah, itu benar-benar menimbulkan ketakutan pada banyak anak-anak di situ. Akibatnya waktu ujian, karena ketakutan akan gagal dan dipermalukan, benar-benar dia tidak bisa berpikir. Konsentrasinya pecah. Sebab apa?
kecemasan itu akan menghambat kita berkonsentrasi. Untuk mengingat sesuatu yang telah tersimpan di memori jangka panjang, kita memang perlu untuk tenang, berkonsentrasi. Kalau kita tidak bisa berkonsentrasi akibat kecemasan, biasanya ya kita sukar sekali untuk mengingatnya. Ya, ada pula karena di rumah itu terlalu gaduh atau karena orang tuanya lagi bertengkar, anak juga sulit untuk berkonsentrasi menyerap pelajaran yang dia hafalkan, Pak. Betul sekali Pak Gunawan. Jadi suasana belajar di rumah itu juga akan sangat berperan. Kalau si anak di rumah terlalu sering mendengar konflik, pertengkaran, atau ya orang tua juga sering memarahinya karena dia dalam pelajarannya kurang begitu bisa. Nah, suasana ini nih sudah tentu akan memberikan dampak kepada si anak, yaitu dia tegang. Mungkin dia bisa mengulang seperti yang orang tuanya minta malam itu. Dalam ketegangan, memori itu tuh yang di jangka pendek masih bisa menyerap materi yang dipelajarinya. Tapi sekali lagi hanya berhenti di memori jangka pendek. Tidak masuk ke memori jangka panjang karena dihalangi oleh ketakutan dan ketegangannya. Itu sebabnya tatkala esok ulangan, dia tidak bisa memanggil keluar memori tersebut karena tidak ada lagi. Jadi ini pentingnya buat orang tua sadari. Anak-anak perlu suasana belajar yang kondusif, yang tentram, ya, yang memberikan dukungan dan pengharapan, bukan suasana belajar yang menakutkan. Semakin kita ciptakan suasana belajar yang menakutkan, makin anak akan mengalami kesulitan belajar. Ya, tapi ada anak itu yang baru bisa belajar kalau mendengar musik yang keras. Ini bagaimana, Pak? Nah, kita memang harus menerima ya kelainan dalam pengertian. Kita dulu nggak begitu, sekarang anak kita kok begitu ya. Kita harus terima ada. Sebab memang ada kecenderungan anak-anak sekarang itu tuh lebih multitasking kita sebutnya. Multitasking berarti dapat mengerjakan beberapa hal sekaligus. Misalkan sewaktu dia belajar, ya dia harus mendengarkan musik, terus tangannya itu tuh sembari menuliskan PR-nya, dia juga bisa chatting lewat komputer. Multitasking sudah tentu baik dalam pengembangan kreativitas, ya, karena bisa spontan mengembangkan diri lewat ide-ide yang segar dari berbagai sudut kita bisa melihat masalah. Ini sudah tentu keunggulannya. Tapi kelemahannya adalah kalau anak-anak belajar dengan cara seperti itu, besar kemungkinan si anak memang tidak memasukkan materi tersebut di memori jangka panjangnya. Kalaupun dia bisa ingat besok, kemungkinan besar hanya tersimpan di memori jangka pendek, sebab keesokan harinya lagi, 2-3 hari kemudian, dia sudah melupakannya. Jadi kelemahan dari multitasking adalah kehilangan kesempatan untuk mendalami. Karena materi tidak sempat masuk sampai ke dalam. Ya, tapi kan biasanya memang tujuannya hanya jangka pendek, hanya untuk menjawab soal-soal ulangan besok atau ujian besok gitu, Pak Bos. Iya, seringkali begitu. Jadi dia pikir ya enggak apa-apa gitu aja, hanya pokoknya besok saya bisa jawab gitu, Pak Bos. Iya. Nah, untuk mengendapkan apa yang dia sudah pelajari, ya, ini apakah ada kiat-kiat tertentu, Pak Bos? Yang tadi yang saya singgung adalah menerapkannya, Pak Gunawan. Saya ini nih mendapat berkat dari tulisan Pak Yohanes Surya ya di Surat Kabar tentang penerapan fisika. Saya dulu waktu saya SMA tidak tertarik dengan fisika ya. Karena saya memang tidak bisa menerapkannya dalam situasi kehidupan. Waktu saya membaca tulisan Pak Yohanes, saya sangat-sangat kagum dengan kecerdasan beliau. Tapi yang membuat saya belajar banyak adalah penerapannya itu. Ternyata, oh iya ya, bisa diterapkan dalam situasi ini, dalam fenomena itu, sehingga tiba-tiba saya cukup tertarik begitu. Nah, jadi rupanya sekali lagi ya, kalau orang melihat kegunaannya, orang itu akan lebih tertarik untuk mempelajarinya. Kenapa anak-anak seringkali kesulitan mempelajari? Karena tidak bisa melihat kegunaannya, Pak Gunawan. Ya, jadi di sini peran guru dan orang tua itu sangat besar sekali untuk menolong anak supaya bisa mengingat dengan baik, Pak Pol. Betul. Iya, Pak Pol, apakah dalam hal ini Pak Pol ingin menyampaikan firman Tuhan yang tepat untuk ini? Saya akan bacakan Amsal 17:22.
Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, ciptakanlah suasana belajar yang ringan sehingga hati anak gembira. Dalam kegembiraan dia akan belajar dengan lebih baik. Kalau kita mematahkan semangat anak dengan ketegangan, bukan saja tulangnya kering, daya ingatnya pun akan juga kering sehingga tidak bisa mengingat apa yang dipelajarinya kemarin. Ya, dan hal ini otak memang harus selalu dilatih untuk bisa menerima sesuatu yang dia baca atau dia lihat, Pak Paul ya? Ya. Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan kali ini, dan ini pasti akan bermanfaat bagi para pendengar sekalian. Para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang tatkala anak sukar mengingat. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda untuk mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.